Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif Ustaz Jafar fi kitabih Al-Munir. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Ustadzah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi isi mankus, kita akan bahas berkaitan dengan tugas yang sudah diberikan pekan yang lalu ya. Ehm, di halaman 21 nanti bisa disesuaikan dengan jawabannya. Alhamdulillah yang sudah mengirimkan jawaban sudah saya koreksi semua. Baik, kita mulai dari sini. Saya pakai ini. Baik, yang nomor satu, ini ada kalimat yadhabul maridu ilal mustashfa. Ya. Jadi si pasien, marid, orang yang sakit, nah itu pergi ke mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit. Ya. Maka yadhabu nanti jadi fi'il mudhari, rofa, tanda rofanya dia dhammah. Al-maridu nanti jadi fa'il, rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Ila harfu jarrin mabni ala sukun. Al-mustashfa dia majrur biharfi jar karena sebelumnya ada ila. Kemudian tanda jarnya dia kasroh muqaddarah karena dia isim maksur ya. Nah, isim maksur itu adalah isim yang berakhiran dengan alif, alif bengkok ya, alif lazimah, baik yang bengkok maupun tegak lurus dan sebelumnya fathah. Kemudian nomor dua, Mustafa Muslimun Solihun. Nanti Mustafa jadi mubtada, Muslimun nanti jadi khobar, Solihun ini naat dari Muslim. Ya. Kemudian nomor tiga, Yukrimu Zaidun Mustafa Ikroman. Nah, Yukrimu ini fi'il mudhari dari akroma yukrimu. Zaidun fa'ilnya. Nah, Zaid nanti jadi fa'il. Mustafa ini maf'ulun bih. Nasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah karena dia isim maksur. Ikroman ini dia masdar dari yukrimu. Nah, berarti kalau masdarnya satu akar kata dengan fiilnya, berarti dia jadi maf'ul mutlak. Nah, masdar atau maf'ul mutlak. Kemudian nomor 4, yahmilu Zaidun ad-duma li bintiha. Nah, yahmilu nanti jadi fi'il mudhari, Zaidun fa'ilnya, ad-duma maf'ulun bi. Zaid membawa boneka kan? Ad-duma itu boneka. Li binti jar majrur. Binti nanti jadi mudhof, haknya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Kemudian nomor 5, inna Mustafa harisu hadal bait. Inna ini dia fungsinya menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Berarti nanti kalau ketemu inna, kita harus cari isim inna dan khobar inna. Nah, Mustafa ini isim inna, tanda nasabnya fathah muqaddaroh. Sementara harisu ini khobar inna, sekaligus jadi mudhaf. Haza dia ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Nah, al binti dia badal majrur, tanda jarnya kasroh. Dia menjadi badal dari hada. Nah, kemudian nomor 6, dakhalal fatal fasla. Si pemuda itu memasuki kelas.
tolaban lil ilmi. Nah, dakhola itu fil madi, al-fatanya fa'il. Rofa, tanda rofanya dhammah muqaddaroh karena diisi maksur. Al-fasla ini maf'ulun bi. Tolaban ini dia masdar dari kata tolaba yatlubu tolaban. Tapi karena dia tidak ada akar kata dari fiil yang di awal, maka dia jadi maf'ul min ajlih di sini. Karena menjelaskan sebab kenapa dia masuk kelas. Nah, karena mencari tolaban lil ilminya jar majrur. Nah, nomor 7, akromallahu solihina ridon anhum. Nah, akroma ini fil madi, Allahunya fa'il, as-solihina maf'ulun bi. Ridon ini dari masdar dari kata rodiya yardo ridon. Rodiya yardo ridon. Ridon di sini juga maf'ul min ajli. Karena menjelaskan alasan kenapa Allah sampai memuliakan orang solih. Alasannya karena Allah ridho anhum kepada mereka. Annya harfu jarrin mabni ala sukun. Hum domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarrin. Majrur biharfi jar. Nah, kemudian nomor 8, Zaidun fatan qawiyan. Kalau ini Zaid mubtada, fatan khobar, qawiyan naat dari fatan. 9, yanzuru Zaidun fatan solihan fil masjidi. Nomor 4 diulangi lagi. Coba ya kita ke atas. Yahmilu membawa, Zaidun, Zaid membawa. Ad-duma itu boneka. Zaid membawa boneka. Nah, maka yahmilunya fil mudhari, zaidnya fa'il, ad-duma maf'ul bi, nasab, tanda nasabnya fathah muqaddaroh. Karena isi maksur ya. Li-nya harfu jarrin, huruf jar ini. Nah, binti ini dia majrur dengan li sebelumnya. Sekaligus mudhor. Ini dia domir. Domir muttasil, mabni sukun. Fi mahali jarrin, mudhof ilaih. Nah, itu ya nomor 4. Kemudian yanzuru Zaidun fatan solihan fil masjidi. Nah, yanzuru fil mudhari. Jadi Zaid yanzur itu melihat. Fatan seorang pemuda solihan yang solih fil masjidi di masjid. Nah, Zaid nanti jadi fa'il, fatan maf'ul bi, solihannya naat fil masjidi jar majrur ya. 10, al-mustashfa makanun lil mardo. Mustashfa nanti jadi mubtada. Makanun khobar lil mardo ini jar majrur. Nanti kalau yang isi maksur tandanya muqaddarah ya. Ja'a Abu Amrin ila mustashfal jami'ati lil bahsi an ibnihil marid. Jadi datang, siapa yang datang? Abu Amrin. Kemana? Ilal mustasfal jamiah, ke ini rumah sakit universitas. Lil bahsi untuk menjenguk an ibnihi anaknya al-maridi yang sakit. Nah, Ja'a fil madi abunya fa'il. Rofa tanda rofanya wawu karena dia asmaul khomsah. Mudhof kan. Amrinnya mudhof ilai. Jer tanda jernya dia kasroh. Ila huruf jer mustasfa majur bihar fijar jadi mudhof, al jamiati nanti mudhof ilai, lil bahsi jar majrur, an ibni jar majrur, hinya nanti domir mutasil mabni kasroh fi mahalli jarrin mudhof ilai, al marid nanti jadi naat dari ibni. 12, Nazoro Zaidun al-a'ma. Zaid melihat orang buta. Ini fi'il madi, Zaidnya fa'il, a'manya maf'ul bi. Musanna mubtada, ahadu khobar, asma'i mudhaf ilai, al-mu'rabati naat dari asma. Jadi musanna, isim musanna,
ahadu salah satu isim yang mu'rab. Aqsamallahu biwakti duha. Ini fi'il madhi, Allahu fa'il, biwakti jar majrur, ad-duha mudhaf ilaih. Asbaha Mustafa misalan lil juhdi fid dirasati. Maka asbaha ini saudaranya kana. Berarti butuh isim asbaha, khobar asbaha. Isim asbahanya Mustafa, misalan khobar asbaha. Lil juhdi jar majrur, fid dirasati juga jar majrur. 16. Inna taqwallahi nurun wa tariqun lil fallah. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu nurun cahaya, wa tariqun dan jalan lil falah kepada keberuntungan. Maka inna butuh isim inna khobar inna. Takwa isim inna, Allahinya mudhaf ilaih, nurun khobar inna, wawunya huruf atof. Tariqun nanti atof ke nurun, lil falah ini jar majrur. Innal huda hudallah. Ini isim inna sama. Hudanya khobar inna. Allahi mudhaf ilaih. Terakhir, yahmilul jaddu ason. Yahmilu fil mudhari. Al jaddunya fa'il. Ason maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah muqaddaro karena dia isim maksur. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang minggu lalu ya. Nomor 1 sampai nomor 18. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Afwan Ustadz mau bertanya. Silahkan. Silahkan. Bisa naik ke atas sedikit tadi Ustadz itu yang tugasnya. Yang Ya, nomor ini berapa? Mm-mm. sebenarnya secara keseluruhan Ustadz, saya cuma mau menanyakan, ini kan semua, oh ya ada yang beberapa jumlah ismiyah ya, tapi kebanyakan ini yang kalau menurut saya, oh tidak bercampur ya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, Mm-mm. kalau jumlah ismiyah itu kan dia langsung kita bisa ini masalah mubtada khabar Ustaz, masalah kedudukan kan. Mm-mm. Ya, yang kalau isim pertama tuh dia kalau tidak salah ingat dia wajib mubtada gitu ya. Kalau misalkan kayak fiil duluan berarti tidak berlaku itu kedudukan mubtada ya Ustaz. Berarti mubtadanya setelah fiil ya begitu atau gimana? Enggak. Kalau awalannya fiil berarti kalimatnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau nanti diawali dengan isim berarti nanti jumlah ismiyah. Begitu. Itu kalau di awalan. Nah, yang Iya, namanya iya. yang namanya mubtada itu kan dia isim dan tidak ada amil yang kemudian menyebabkan dia dirofa. Jadi mubtada itu Oh, ini dia berdiri sendiri seperti itu. Jadi dia kadang bisa di tengah kalimat, tapi memang tidak ada yang menyebabkan dia apa namanya menyebabkan dia rofa seperti itu. Yang menyebabkan dia rofa itu ya karena dia mubtada sendiri itu, karena dia berdiri sendiri di awal kalimat. di awal kalimat. Oh ya. Berarti walaupun dia misalkan didahului dengan huruf huwa atau awa begitu, berarti dia tetap disebut mubtada ya Ustadz ya. Kalau dia Kalau di awal di awal kalimat. kalimat. Oh ya ya ya. Seperti itu ya. Ya paham Ustadz. Syukran Iya, Ustadz. afwan. Mau tanya Ustaz, Silakan, San. kalau apa isim asbah itu dia irobnya apa ya? Rofa atau nasov ya? Rofa, San. Oh, Dia rofa ya. merofakan isim, menasobkan khobarnya. Oh, berarti yang nomor 15 itu Mustafa itu domah mukot darur berarti ya. Nah, Ya, sekarang Ustaz. afwan. Baik. Apa Ustadz menarik nih yang ini Ustadz yang Abu Amrin tadi Ustadz ya. Heeh. Kalau posisi Amr itu Rofa biasanya Amrun ya, nggak ada wawunya Ustadz ya. Kenapa tuh pakai waw itu Ustadz? Tetap nanti pakai amrun, pakai waw untuk Rofa juga ada wawunya membedakan Ustadz. antara Umar dengan Amr. Hmm. Kalau ada wawunya berarti Amr. Kalau nggak ada wawunya berarti Umar.
Apa Hmm. bedanya Umar dengan Amr? Kalau Umar nanti isim ghairu munsharif. Kalau Amr dia munsharif. Hmm. Nah, nanti eh, jadi orang Arab itu karena kalau dihilangkan orang nggak bisa bedakan mana Umar mana Amr. Nah, maka ditambahkanlah wawu di akhirnya Amr. Jadi setiap yang ada wawunya berarti bukan Umar dibaca, tapi Amr. Hmm. Nah, misalnya begitu. Makanya nanti kan kita ketemu misalnya Umaru Ibnul Khattab. Nah, nanti ada Amr bin As misalnya. Hmm. Amr bin Yasir misalnya. Itu nanti ada wawunya untuk membedakan. Begitu. Faedahnya nanti di sana. Posisi nasabnya Amr gimana Ustaz nulisnya Ustaz? Amron tetap ada wawunya nanti. Pakai waw juga. Heeh, Hmm. tetap. Oh, syukuran Ustaz. Afwan. Kalau Amron berarti diganti dengan alif nanti. Karena kan pasangannya alif itu nanti dengan apa namanya? Tidak dengan wawu nanti. Tetap nanti Amron. Amron biasa. Hmm. Nah, nanti begini. Hmm. Amron. Kalau nasabnya. Oh, syukuran Ustaz. Ustadz bertanya Ustadz, Silahkan. Ustadz kalau yang kayak bin bin Umar, Abu Umar, nah itu eh, binti siapa itu selalu dalam bentuk jadi idhofah ya Ustadz ya? Kalau yang apanya? Oh, setelah Ini binti atau ibni. iya. Iya. Selalu jadi mudhaf ilaih. Oh. Kalau ini Abu Amr juga ini juga idhofah juga tadi ya? Idhofah. Karena abunya asmaul khomsah. Ini Ustadz membedakan dengan yang badal itu Ustadz. Mm-mm. Eh, misalnya begini. eh Kalau badal itu kan dia didatangkan lafaz yang memang untuk menggantikan lafaz itu sendiri. Sementara Abu Amrin itu kan nggak bisa jadi badal si Amrinnya. Nah, misalnya begini, contoh lah. Apa maknanya Abu Amrin? Amr Iya, ini kan bukan nama ayah, tapi Amr ini kan anaknya. iya, Abu Amr, ayahnya si Amr maksudnya. Ayahnya Amr. Kalau misalnya kita datangkan Amr ini jadi badal dari Abu, nggak cocok karena Abu itu namanya bukan Amr seperti itu, si ayah itu. Nanti untuk membedakan dengan badal, nah, jadi si badal itu harus lafaz itu adalah menunjukkan orang itu sendiri gitu, bukan orang lain. Misalnya kita begini, misalnya Abu Amrin, siapa namanya? Namanya Umar misalnya, tambahkan di sini. Nah, gitu. Baru bisa jadi badal. Karena Abu Amrin itu siapa? Ya Umar itu sendiri gitu. Umar itu ya Abu Amrin. Misalnya Ja'a Abu Hafsah, siapa? Umar. Maka Umar jadi badal dari Abu Hafsah. Nanti begitu posisinya baru bisa jadi badal. Kalau Abu Amrin tidak bisa. Begitu. iya. Terus Ustadz. Mm-mm. Sama dengan Ibnu. Misalnya Umar, Umaru benu. Khotob kan. Nah, Ibnunya kan nanti jadi badal. Kenapa si Ibnu jadi badal? Karena Umar ini adalah ya Ibnul Khotob, anaknya Khotob gitu. Si Umar. Nah, sementara Khotobnya jadi nanti jadi mudhof ilaih. Jadi setiap Ibnu kemudian bintu, binta, binti itu nanti jadi badal dan setelahnya jadi mudhof ilaih. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut.
Nah, sekarang kita masuk di isim mankus. Isim mankus adalah ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqoblah. Dia isim yang mu'rab. Yang akhirnya itu adalah ya'un lazimatun. Lazimatun jadi naat dari ya'un. Yang dikasroh sebelum ya lazimah itu. Nah, jadi kalau isim mankus, afan, isim mankus akhirannya ya. Kalau isim maksur akhirannya alif. Nah, kalau yang akhirannya ya berarti isim mankus. Dan sebelum ya berharokat kasroh. Misalnya apa? Al-madi. Kemudian al-hadi, as-sahi, ad-da'i. Ini contohnya. Berkaitan dengan isim mankus. Nah, bagaimana cara mengi'rab itu isim mankus? Nah, caranya adalah kalau ketika rofa dia dhammatun muqaddar, dhamma muqaddar. Tapi ketika nasab muncul fathahnya, tidak muqaddaroh dia. Kenapa tidak muqaddaroh ketika nasab? Karena ia ya dibaca fathah itu ringan harokatnya. Nah, jadi kalau isim maksur alasannya uzur, ta'azur, karena alif tidak bisa menerima harokat. Yang bisa menerima itu hamzah. Sementara ya itu kan bisa menerima harokat. Tetapi ketika ya diharokati doma berat pengucapannya, makanya dia dimuqaddarohkan. Gitu. Makanya tidak dimunculkan ketika ketika rofa. Begitupun ketika kasroh. Dia kasrotun muqaddaratun. Ya ketika jer dia kasrotun muqaddaratun. Tapi ketika nasob nanti fathahnya muncul. Contoh al-muhami ya pengacara. Kemudian al-muhamiyah ringan orang mengucapkan. Tapi kalau al-muhamiyu berat bagi orang Arab. Al-muhamiyi lebih berat lagi seperti itu. Tapi kalau al-muhamiyah ringan. Makanya ketika nasob fathahnya muncul. Contoh yahkumul qadi al-janiyah. Qadi itu menghukum al-janiyah, si pelaku kriminal. Nah, maka nanti al-qadi dia fa'ilun marfu'un. Dia fa'il rofa. Wa alamatu rofi'i ad-dhammatul muqaddarah. Dan tanda rofanya itu dhamma muqaddar. Li'annahu ismul mankus. Alasannya karena dia isim mankus. Jadi al-qadi ini fa'il, rofa, isim mankus, tanda rofanya dhamma muqaddarah. Al-janiyah maf'ulun bi. Nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mankus. Nah, kenapa harokat akhir pada isim mankus tidak dapat ditampakkan? Alasannya sikol, berat diucapkan, bukan ta'adzur. Kalau ta'adzur tidak bisa dikasih harokat. Sementara ya itu kan bisa nerima harokatnya dalam baca Quran kita. Kita sering ketemu ya bisa dikasih harokat. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya. Nah, itu berkaitan dengan cara mengi'rab isim mankus. Nah, ketentuan berikutnya adalah jika alif lam pada isim mankus dibuang, alif lamnya yang di awal kalimat itu dibuang, maka nanti ya-nya juga dibuang. Ya-nya dibuang. Kalau alif lamnya dibuang, ya-nya ikut dibuang. Untuk menandakan adanya ya yang dibuang, maka huruf sebelumnya ditambahi harokat kasroh. Qadin aslinya kan adalah al-qadi. Pakai ya. Nah, ketika ini dibuang, maka ini juga dibuang. Nah, untuk menandakan ada yang dibuang, maka
diberilah harokat kasroh di sini. Qadin. Nah, ini untuk menandakan adanya ya yang dibuang. Nah, qadin, zanin. Jadi qadin aslinya al-qadi, zanin. Zanin pezina. Janin pelaku kriminal, asin orang yang bermaksiat. Nah, aslinya zanin, azani di surah apa itu ya? Al-Isra kalau tidak salah. eh azza azani was gimana ayatnya? Jadi pezina laki-laki, azani wazaniyatu fajlidu kullun minhuma mi'ata jaldah. Nah, itu ada azani di situ ada. Nah, kalau untuk muannas nanti tinggal tambahkan ta marbutoh saja. Nah, janin juga sama ya. Asin juga sama. Ini untuk laki-laki semua, untuk muzakkar berarti. Nah, kalau misalnya ketika nanti muannas kan jadi al-qadiyatu sebenarnya. Al-qadiyat. Al-qadiyat. Nah, ini untuk muannasnya ya. Jadi kalau al-qadi, az-zani, kemudian al-jani, al-asi, nanti itu untuk muzakarnya. Kalau untuk muannas tinggal tambahkan ta marbutah saja. Nah, jadi qadin dia fa'il, rofa, tanda rofa, afan ini keliru ya. Nah, ini contoh misalnya ja'a qadin, datang seorang qadi. Nah, qadin kan fa'il. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya kalau ya-nya dibuang? Maka qadin dia fa'ilun marfu'un, dia fa'il, rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah ditambahkan alal ya'il mahzufati, di atas ya yang dibuang. Jadi tanda rofaknya itu bukan di dotnya, tapi tetap di ya, ya yang dibuang itu. Jadi kodi, aslinya kan al kodiyu, tapi karena berat makanya di apa namanya dihapuskan harokatnya, dimuqaddarahkan. Nah, untuk ya yang hilang itu hanya berlaku ketika rofa dan jer. Ketika nasob tetap muncul ya kodian, zanian, asian, janian. Misalnya kita mengatakan ro'aitu kodian, aku melihat kodi. Maka kodian itu maf'ul bi, nasob, dan nasobnya fathah biasa. Apa ya? Tadi ada anak. Nah, ini berkaitan dengan ketentuan untuk apa namanya isim mankus ya. Jadi tadi kalau ada alif lamnya berarti rofa'nya dhammah muqaddarah, nasobnya dengan fathah, jernya dengan kasroh muqaddarah. Tapi ketika alif lamnya dibuang, maka ya-nya juga dibuang. Nah, ketika rofa, tanda rofa'nya dhammah muqaddarah juga di atas ya yang dibuang. Tanda nasobnya tetap fathah, nanti ya-nya tetap muncul ketika nasob meskipun alif lamnya dibuang. Ketika jer, ketika alif lamnya dibuang, ya-nya ikut dibuang, nanti tanda jernya kasroh muqaddarah di atas ya yang dibuang.
Nah, ini berkaitan dengan isim manqus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Untuk yang mu'anats tadi kayak misalkan kodin kan jadi kodiatu. Nah itu kan dia itu apa mengirobnya apakah sama atau enggak ya? Misalkan dia posisinya rofa, apakah eh, domah muqaddaro juga untuk yang mu'anatsnya? Nanti tetap muncul semua Ustaz. Karena kan nanti yang diharokati untuk tu'nya ini ya. Seperti Hmm, itu. Al-qadiyatu, al-qadiyata, al-qadiyatu. Begitu Berarti Ustaz. mengirobnya dia domah, terus karena dia isi mangkus gitu ya? Tetap dikatakan isim manqus. Oh iya. Oh, sekarang Ini Ustaz. khusus yang mu'annas ya. Iya. Sekarang. Nah, ini kebanyakan ini contoh berikutnya ada di nomor 1 sampai 16. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal ini? Silahkan. Ada Pak Ustadz? Silahkan, Ustaz. Iya, Pak Ustadz, boleh tolong dibacain untuk contoh i'rab Qadin tadi kan tanpa harokat tuh. Eh, saya agak bingung di belakangnya itu. Baik, baik. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi domati Dommatun domatun muqaddaratun alal ala ya'i ya'i al-mahdzufati. al mahzufat. Mm. Al-mahdzufati. Ini Artinya sim apa mahzufat itu Pak Ustadz? dihapus, dihadzaf, Oh, dihapus. Ini isim maf'ul, Ustaz. Tinggal nanti ikutkan wazan maf'ulun. Tapi karena mu'anas ditambahkan tak marbutah. Maf'ulatun. hmm. Nanti Ya, ya, makasih Pak Ustadz. ya. Baik, tugasnya sekarang adalah kita sama-sama mencari isim mankus ya. Nanti sisanya jadi PR lagi buat latihan-latihan. Nanti insya Allah untuk i'rab lengkapnya akan kita bahas kembali di pertemuan pekan depan. Sambil kita terjemahkan ya. Nomor 1, tarjimnya apa kira-kira? Odi berangkat ke Telah mahkamah. datang, telah datang seorang Telah qadhi ke datang, mahkamah. Pergi. ah, Ya Telah datang datang ya. kan? datang qadhi ke Ilal mahkamah, mahkamati, ke pengadilan ya. ke Mahkamah pengadilan. itu pengadilan. Nah, isim mankusnya mana? Odin. Odin. Qadhi. Odin ini ya. Kenapa ya-nya dibuang? Karena Karena alif lamnya dibuang. karena alif lamnya dibuang. Zaidun da'in ilallahi. Silakan diterjemahkan. Zaid adalah Hmm, dai untuk Allah. da'i. Ya. Dia orang yang mengajak atau dai bahasa kita. Ilallahi kepada Allah. Jadi da'in ini kan isim fa'il. Kalau kita terjemahkan berarti orang yang mengajak. Dari dai itu kerjaannya ngajak. Dai namanya. Dari kata da'a yada'u. Dakwatan. Dakwah itu kan masdar. Nah, orang yang berdakwah namanya da'in. Da'in itu isim fa'il. Yang diajak namanya mada'u. Mada'u itu isim maf'ul. Orang yang dikenai pekerjaan. Mada'u. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang familiar di kita. Dakwah, da'i, mad'u. Itu orang yang diajak. Nah, kemudian nomor 3, hadza qadin adilun. Ini adalah Qadhi yang adil. qadi yang adil. La yuhibbullahul asiyah. Allah tidak menyukai Tidak menyukai Asia.
yang bermaksiat. Pelaku maksiat. Dari kata aso yaksi. Kanal jabalu alian. Jabal, Gunung jabal. yang tinggi. Iya, gunung itu tinggi, alian tinggi. Nah, kemudian al-imamu malikun rawil hadithi. Imam Malik periwayat hadis. Kenapa ya-nya nggak dibuang? Al-imamu, imam, Mudhof, Ustaz. karena mudhaf. Enggak, dia kan bukan musanna. Dia isim mankus. Dari kata rawiya yarwi. Rawiya yarwi, orang yang meriwayatkan. Harusnya dibuang. Jadinya rawil hadith, hadithi. Ketentuannya kan tadi ya, kalau alif lamnya dibuang, ya-nya dibuang. Kecuali ketika nasab, ya-nya dimunculkan kembali. Nah, jadi Imam Malik itu adalah seorang perawi hadis. Berarti yaknya salah, Tat. Iya, dihapus ya. Harusnya rawi, rawil hadis. Kalau itunya Ustaz, apa? Kasrotain nggak pakai kasrotain heroin gitu. Enggak, Ustaz. Kan ketemu alif lam di depan. Al hadis itu dia sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhaf ini. Cuman rawinya bukan ya, tetap isim mangkus ya. Isi mankus. Ya. Karena kalau dibaca rawin nggak bisa dibaca kan. Nggak bisa disambung. Gitu. Kalau di Quran itu nanti bisa disambung. Nanti jadi nun kecil untuk tanwinnya itu. Biasanya begitu. Tapi ini kan bukan bukan tanwin asli, ya. Seperti itu. Nah, ini tentang rawi ya. Nanti ya-nya dihapuskan. Kemudian yankihu zani zaniatan. Jadi pezina laki-laki menikahi pezina perempuan. Zaniatan ya, tinggal ditambahkan tak marbutah. Jalasa Mustafa wal hadiqota. Apa tarjimnya kira-kira? Telah duduk Mustafa dan Di bangku. Hadiqah. Ini nasab. Kalau diatofkan harusnya hadiqotu. Karena Mustafa kan fa'il dari jalasa. Berarti wawunya bukan waw atof. Tapi waw apa namanya? Waw ma'iyah namanya. Wah, bermana jadi Mustafa itu duduk bersama taman. Tarjimnya begitu. Waw ini namanya waw ma'iyah. Waw bermakna ma'a. Jadi diartikan bukan dan, tapi bersama. Mustafa itu duduk bersama taman. Ya, duduk ya bareng taman. Nah, kemudian kalau ada waw ma'iyah berarti setelahnya nanti maf'ul namanya maf'ul ma'ah. Namanya maf'ul ma'ah. 9. Jalasal mut'abu julusal marid. Nah, mut'ab dari kata ta'ibah. Ta'ibayat abu. Orang yang kecapean. Mut'ab. Itu duduk Duduk dan sakit. julusal. Duduk Seperti duduknya orang sakit. sakit. Ini julus masdar dari kata jalasai. Sami'tu hakiyal hikayati. Aku mendengar hakiyah. Hakiyah dari kata hakayahki hikayatan. Hikayah hakiyah yahkatu cerita. Hakiyah berarti orang yang menceritakan atau mengkisahkan hikayat cerita.
Dia menceritakan cerita. Ya bahasa kita mungkin kalau bebasnya sami itu aku mendengar pengkisah si pengkisah. Yatadarra'u raji. Ini juga ini tugasnya suruh ngapain? Ya, cuma disuruh ngir. Harusnya ini ya-nya juga dibuang. Nah, jadi rojin, rojin itu dari kata rojia yarju, roja yarju, orang yang berharap. Yatadorro itu memohon, bukan afwi berarti, tapi afwa. Nanti jadi maf'ulun bi ya. Afwallahi fi du'aihi dalam doanya. Kemudian Sayyiduna Muhammadun da'in ilal haqqi. Sayyiduna, Sayyid kita yaitu Muhammad, dia adalah orang yang mengajak kepada kebenaran. Sedikit lagi. Kana Zaidun muhamiyan masyhuron. Zaid itu adalah muhamiyan, pengacara masyhuron yang terkenal. Yasma'ul hakimu qaulal mudda'i. Hakim itu mendengar ucapan mudda'i, pendakwa ya, pendakwa. Kemudian hadzal muhami aminun. Ini pengacara aminun yang pengacara terpercaya. Hadzas sari ini adalah eh, Orang yang sari, orang yang berjalan. orang yang berjalan. Dari kata saro yasri, siroyatan wa masron fahuwa sarin, orang yang berjalan. Jadi terjemahannya yang berjalan ini adalah ustadzuhum, ustadz mereka. Nah, itu ya. Ada sari. Nah, ini berkaitan dengan nomor 1 sampai 16 ya. Insya Allah untuk yang isi mankusnya sudah kelihatan yang mana isi mankus. Nanti silahkan bisa buat latihan lagi. Nanti i'rab lengkapnya kita bahas di pekan depan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini silahkan. Ya, kalau tidak ada, insya Allah nanti kita sambung di pekan depan dengan pembahasan ismu ghairi munsharifin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia ini kena ilat. Nah, nanti ada yang satu ilat menempati dua ilat, kemudian ada yang eh, kata tersebut mendapatkan dua ilat. Tapi ilatnya tidak akan kita bahas. Nanti itu bisa dipelajari di kitab di Nahwu Fawaidul Tatbik ada, di Nahwu Tatbik ada, kemudian Fawaidul ilat. Qawaidul I'lal enggak tahu ya, saya belum buka kitabnya. Tapi di kitab-kitab Nahwu tingkat atas, nah, cuman di kitab-kitab atas, misalnya di Tuhfatus Saniyah, itu dibahas di sana. Apa di Mutamimah juga dibahas. Nanti bisa dipelajari kalau sudah ini ya, sudah punya dasar. Yang penting nanti kita paham dulu yang mana isim ghairumun,
munsharif seperti itu. Nanti alasannya bisa dipelajari di kitab-kitab selanjutnya. Itu yang akan kita bahas pekan depan. Silahkan dikerjakan PR-nya sebisanya ya. Karena juga waktunya panjenengan semuanya harus ada amanah-amanah yang lain dikerjakan. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kita malam hari ini. Kita sambung di pekan depan. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Iya, khairan, Ustaz. iya, silakan.